Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia. Saya. Tapi kemiring mana? Pak sapi. Ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam Gloria. Perkenalkan, kelompok capir dari kelompok Minatani Semi Aglo. Yang ada di sebelah kanan saya adalah Kansa, yang ada di sebelah kiri saya adalah Goliat, dan saya adalah Semi Aglo. Dan saya kamerawati. Wong kelompok capir ku ya wong telu zaman biyen kan ana kelompok capir tahun 80-an itu. Nah, teman-teman, hari ini tidak ada vlog sharing tentang potong-potong, reporting dan lain sebagainya, tapi kita ngobrol aja ya kamerawati ya. Ngobrol tentang aglonema yang pastinya tetap di seputar tentang aglonema, apa bisa tentang gosip-gosip, tentang desas-desus, tentang pokoknya tentang lain-lain juga bisa, apapun bisa kita sampaikan. Yang penting tujuan kita adalah mencari manfaat dan juga semoga bermanfaat, ya tah? Ya. Tidak ada tujuannya untuk mendiskriminasikan satu atau dua kelompok dengan tujuan menjelekkan, tidak, tetapi ini adalah edukasi, bener nggak? Ya. Tentang apa ini ya? Ini tentang aglonema. Ya semestinya ya. Ya teman-teman, ini adalah tahun 2024, kebetulan di bulan September. Jadi pandemi beberapa tahun yang lalu ya, itu memang sangat luar biasa sekali. Bahkan lonjakan peminat tanaman hias tidak hanya aglonema sangat luar biasa sekali. Diakui atau tidak, berdampak kepada harga, bener ya? Ya. Jadi hukum supply and demand itu berlaku pada saat itu, bukan hanya pada saat itu sebenarnya, pada setiap jual beli itu hukum supply and demand pasti berlaku. Tetapi karena demandnya luar biasa pada saat pandemi kala itu, makanya supply-nya sangat kurang sehingga mengakibatkan harga melonjaknya luar biasa. Ada keuntungan tersendiri buat para petani dan juga pedagang ya. Tetapi fokus saya hari ini adalah bukan masalah keuntungan pada saat pandemi. Nah, lalu di tahun 2024 ini kita harus mengakui, kita harus legowo bahwa pecinta-pecinta aglonema, penghobi-penghobi pada saat pandemi itu satu persatu ada yang berguguran tidak memelihara aglonema lagi. Bisa karena banyak hal, banyak sebab. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita selaku pecinta aglonema, penghobi dan juga seller itu seharusnya memberikan sesuatu yang lebih dalam artian apa? Lebih dalam artian sering-sering kita harus bisa juga, mau juga, bukan masalah bisa, mau juga memberikan edukasi kepada teman-teman penghobi aglonema di era sekarang. Lalu kok lalu terus ya kalimat katanya terus lanjut. Nah, dan juga ada beberapa, aku tekan di sini terakhir mau ngalamun. Jadi begini intinya, dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, apa itu aglonema dengan harga yang sudah sangat terjangkau seperti sekarang ini, lalu penurunan penghobi pecinta dibandingkan dengan pada saat pandemi yang jauh. Nah, kita sebagai seller nih, terus pecinta penghobi itu harusnya lebih menjaga situasi supaya lebih enak untuk dua belah pihak, antara seller dan buyer, penjual dan pembeli. Bener nggak? Iya. Karena apa? Karena kalau kita asal-asalan sebagai seller, bukan tidak menutup kemungkinan para penghobi baru, pemula
yang kita sebut dengan pemula, yang dia baru masuk ke dalam dunia hobi aglonema, yang ingin mencintai tanaman aglonema itu nanti akan merasakan kapok lagi kalau kita asal-asalan dalam after sale service-nya, juga dalam saat menjualnya, dan juga dalam barang yang kita jual. Ya dah? Itu maksudnya gimana sih Om kok berbelit-belit? Mau saya sendiri itu ini tuh tanpa ini apa? Skrip. Kita itu cuman bikin video yuk materi ini ya. Makanya saya juga bikin video ini juga sambil menerawang kira-kira kalimatnya, redaksinya seperti apa biar tidak ada yang tersinggung gitu. Tidak salah persepsi. Tidak juga. salah persepsi juga gitu. Nah, ide ini itu muncul di benak saya sebenarnya sudah lama untuk membuat video ini, tetapi baru kesampaian hari ini. Setelah saya beberapa kali melihat postingan yang membuat saya tuh miris gitu. Tentang apa ya ini? Ya tentang ID pasti ini. Oh, iya. Tentang ID. Soalnya sebagai seller kita harus satu smart, terus produk knowledge-nya juga harus tahu. Jadi kita tidak hanya sekedar tenaga penjualan saja. Kalau di dunia hobi itu seperti itu, kita harus melayani mereka, kendala-kendala yang dihadapi saat setelah beli dari kita, terus penyelesaiannya bagaimana, problem solvingnya, itu kita harus kasih tahu. Kalau kita sudah beritahu, kita sudah sampaikan, dan ternyata tetap masih berkendala tanamannya, ya itu qadarullah ya toh. Memang nasibnya harus tanaman itu mati. Minimal kalau sudah ada ikhtiar pada saat penanganan aglonema yang sedang bermasalah, terus kita memberikan solusi, sang pembeli ini merasa lega bahwa pada saat merawat itu dikawal sama pembelinya gitu. Dan juga pada saat memberikan informasi jangan sekedar asal-asalan, karena seringkali gini, tanaman dikirim terus ada daun yang benyek, layu, habis itu semprot aja pakai B1, terus disiram pakai B1, tanaman blenyek disemprot pakai B1 tambah blenyek. Itu contohnya itu. Dah, kita nggak usah ke arah situ, kita fokus ke masalah ID. Nah, Om Semi Agro kenapa masalah ID? Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu saya melihat postingan ada ID yang namanya Widuri Konon. Terus saya ada yang melihat Widuri Gading, padahal yang diposting adalah Widuri Putih. Kalau teman-teman pengen melihat Widuri Gading, di kebun saya ada. Tetapi kalau teman-teman pengen lihat juga, di tempatnya Facebooknya akun Mutia Hanum, nah itu ada, tempatnya Mutia Hanum itu ada. Scroll-scroll, buka-buka foto koleksinya beliau, itu ada, karena itu dulu babynya dari saya. Nah, lalu saya lihat lagi postingan Krishna Konon, ya toh? Krishna Konon. Memang belakangan, beberapa tahun belakangan ini sudah lazim kita dengar, sudah familiar kita dengar istilah ID itu Krishna Konon gitu. Sedikit bercerita, kita flashback ke belakang, sebenarnya penyematan nama Konon itu awalnya bagaimana. Jadi begini teman-teman, dulu ada namanya teman penghobi itu Om Jody Santoso, itu memposting Krishna yang bermutasi menjadi merah. Diberikan caption oleh beliau itu, konon katanya Krishna. Nah, konon katanya Krishna, karena memang warnanya itu jauh gitu. Konon katanya Krishna, dan itu memang Krishna gitu. Nah, berkembangnya waktu, nama konon itu disematkan dalam Krishna yang bermutasi menjadi merah ya. Tetapi untuk saya pribadi, itu saya lebih suka ke Krishna mutasi merah gitu sebenarnya, itu saya pribadi. Tetapi bukan masalah penyematan nama konon di situ, tetapi ada ulah oknum. Nah, saya sebut oknum ya, saya sebut oknum ini. Mohon maaf kalau memang nanti ada yang merasa apa yang saya sampaikan itu bertepatan dengan yang dilakukan, ya anggap ini adalah sharing-sharing kita gitu untuk oknum-oknum seller itu.
Jadi akan saya pertontonkan kepada teman-teman. Tapi ada satu ID jenis Krishna yang kebetulan saya tidak ada di kebun, tapi nanti saya akan deskripsikan. Nah, tadi Om Jody Santoso menyematkan di captionnya itu, konon katanya Krishna itu adalah Krishna yang bermutasi merah saat itu, dengan si serat-serat daunnya merah, daunnya agak kemerah-merahan. Itu memang cakep sekali. Sepanjang apa yang saya tahu selama beraglo, dalam tanda kutip, kalau ada kekurangan dalam saya penyampaian, nanti bisa teman-teman betulkan, bisa teman-teman tambahi di komen ya. Saya bukan sok pintar, enggak, tetapi saya tuh hanya diberi kesempatan berani bicara dalam video vlog saya saja gitu. Tetapi saya juga tidak ngawur, saya cari referensi dulu. Semoga apa yang saya dapatkan referensinya tidak salah. Sepanjang apa yang saya tahu, teman-teman, selama beraglo itu dulu saya mengenal nama Krishna, Krishna Golden dan Black Krishna, ya kan? Nah, yang seperti ini, kata ya teman-teman, yang seperti ini, agak ke atas sedikit ya. gini, Nah, ya. yang seperti ini di katalog itu tertulis, disematkan nama dengan ID Krishna di katalog Trubus starter kit. Nah, itu dengan ID Krishna. Lalu yang seperti ini Lebih kuning ya? itu disematkan nama dalam katalog itu Krishna Golden. Lebih kuning dah? Iya. Jauh. Bandingkan. Biasa. Ya dah? Ketak dah? Toh. Cetak. Iya. Gue cangkemmu. Yesus. Nah, karena ada istilah peribahasa itu bahwa kebenaran itu tidak absolut gitu ya. Berkembangnya waktu, muncullah Krishna yang bermutasi, kuning kemerah-merahan, terus serat-serat daunnya itu merah, tulang daunnya juga merah, terus diposting oleh teman kita, senior kita, Om Jody Santoso, dengan nama dengan caption konon katanya Krishna. Nah, tidak salah memang dengan kata konon, tetapi belakangan saya melihat banyak beberapa kali begini, misalnya Krishna ini dengan kondisi seperti ini, Krishna konon, ini bawah ini udah OTW konon, bahkan pada saat live bilangnya begitu. Ini juga sudah OTW konon, teman-teman. Sangat disayangkan kalau penyematan nama konon itu bertujuan untuk menaikkan nilai ekonomis pohon ini, hanya untuk menaikkan harga. Satu, ada pembodohan di situ. Yang kedua, ada keuntungan sebelah yang didapatkan. Kan nggak fair, benar tidak? Kamaramati, kamu mendengarkan ini benar nggak? Mendengarkan. Jadi kalau memang itu Krishna Golden, sampaikan Golden. Nah, terus bedanya apa dengan Black? Kebetulan saya kan nggak punya yang Black, teman-teman. Sepanjang apa yang saya tahu, Krishna yang Black itu daunnya lebih hijau, pekat. Terus ciri-ciri yang lain yang paling mencolok itu tangkainya ini burik, batangnya juga burik. Itu sepanjang yang saya tahu, ya. Daunnya lebih hijau pekat, garis-garisnya ini tidak ngegold, tidak merah. Terus tangkainya ini burik, batangnya juga burik. Om, kalau yang Krishna ini yang dipegang Om Andi, apakah punya kesempatan menjadi kuning? Punya, teman-teman, bisa, tergantung tempat. Kalau dia agak panas, cahayanya lebih terang, itu memang dia lebih bagus untuk Krishna. Ini dulu satu keturunan. Ini satu keturunan. Satu keturunan maksudnya bagaimana? Dari induk yang sama, gitu. Nah, kalau misalnya
yang Krishna Golden seperti ini dijual dengan nama konon, sedikit-sedikit konon, sedikit-sedikit konon, kasihan nanti, padahal ini adalah Krishna Golden. Itu harganya dinaikkan ya kalau bilang konon gitu ya? Diakui atau tidak, penyempatan nama konon itu asumsi saya mayoritas untuk menaikkan nilai ekonomi. Itu mereka salah mengartikan kata-kata captionnya Om Jody tadi. Mungkin mereka juga belum tahu postingan Om Jody saat itu. Gitu. Nah, ini saya sampaikan itu, siapa tuh bermanfaat buat yang belum tahu. Ya kita sharing-sharing kan gitu toh. Nah, ada lagi teman-teman. Nah, di sini nih. Saya juga punya Krishna. Ih, cakep banget ya. Nah, kalau ini luar biasa sih memang. Dulu yang diposting Om Jody itu seperti ini loh kurang lebihnya itu. Kurang lebih loh ya. Karena kan udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu dikasih caption konon katanya Krishna. Karena penyematan nama konon sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar, saya sih sebenarnya tidak bermasalah kalau misalnya Krishna seperti ini ditulis nama Krishna konon gitu. Nggak masalah untuk menandakan. Karena apa? Karena di depannya masih ada Krishna. Oh, ini memang Krishna yang mutasi merah seperti punya Om Jody, namanya Krishna konon gitu. Iya. Tetapi kalau yang begini teman-teman, kalau yang seperti ini dipost juga dengan nama Krishna konon tuh kan ya janganlah, jangan ya, karena dengan kondisi yang seperti ini, daya beli yang tidak seperti pada saat pandemi, kita tuh sebagai seller harus benar-benar menjaga. Ini kan pesan-pesan saya kepada seller tadi ya. Materi yang selanjutnya adalah untuk para buyer. Para buyer. Saya pernah ditanya, Om punya Krishna konon? Saya jawab tidak punya, ya karena memang saya punyanya Krishna mutasi merah. Gitu kan. Nah, terus suatu saat beliau mengirimkan foto ke saya, Om saya sudah dapat kononnya gitu. Nah, dikirim ke saya itu dengan warnanya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Oh, ya dalam hati saya itu Krishna Golden. Kenapa saya nggak mau menyampaikan di chat saya? Oh iya Bun, bagus gitu aja. Karena saya nggak mau nanti pendapat saya itu disampaikan ke sellernya. Kata Om Semi Aglo ini bukan konon. Nah, itu kan bunuh diri saya. Saya berbenturan dengan teman-teman. Lebih baik saya menyampaikannya dalam kanal YouTube saya. Berarti ini kan adalah hak saya menyampaikan sesuatu dalam sosial media saya. Karena kalau saya pada saat itu menyampaikan dalam chatting saya kepada bunda-bunda, ini kata Om Semi Aglo begini, bukan konon. Ini kata Om Semi Aglo Krishna Golden. Wah, saya bisa benturan dengan sellernya. Makanya saya bilang, oh iya cakep bunda, bagus. Krishnanya bagus. Saya sampai cuman bilang begitu saja. Ini untuk para buyer, please be smart buyer, ya. Karena diakui atau tidak, harga itu adalah menjadi poin utama, memang iya. Kita pasti sebagai pembeli akan mencari harga yang semurah-murahnya dengan pohon yang sebagus-bagusnya, betul? Tetapi hal itu jarang berbanding lurus, berbanding terbalik biasanya. Aglo dengan kondisi jumlah daun yang sama, ukuran yang sama, harga bisa berbeda loh teman-teman, ya, bisa berbeda. Jadi teman-teman harus juga melihat bagaimana kredibilitas tanamannya, informasi dari bayarnya bagaimana, korek sebanyak-banyaknya, media tanamnya udah berapa lama dipakai, terus itu bekas potongan apa tidak, terus tanamannya nanti kalau dikirim sampai tempat saya rusak bagaimana. Kita bisa meminta after sale service-nya bagaimana dari sellernya itu untuk menjaga kelangsungan hubungan para buyer dan para seller. Benar tidak? Ya. Karena loh, tadi lalu, sekarang karena sebab Oleh karena itu loh. sebab
Kalau talent tak bukan tak kuat tak. Sebab kita kalau misalnya beli sesuatu, buka packing, tanaman daun kuning, daun rusak, blenyek, pasti ada kekecewaan di situ, ya. Nah, kalau after sale service dari sellernya baik, pasti akan ditindaklanjuti dan akan dicari problem solving untuk kedua belah pihak supaya sama-sama merasa tidak merugikan dan dirugikan, gitu ya. Jadi teman-teman, jangan hanya harga menjadi poin utama, saran saya, tetapi teman-teman harus melihat bagaimana kredibilitas tanamannya, terus after sale service dari sellernya, terus kita lihat susunan daunnya, kita lihat size-nya, kita lihat warnanya. Kan begini, apabila Krishna yang golden ini jumlah daunnya saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama-sama 8 dengan size daun yang mirip gedenya, ya, kan tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan lebih mahal daripada ini. Karena apa Om? Karena warnanya, karena susunan daunnya, karena ini tidak bekas potong, ini sudah bekas potong. Nah, itu mempengaruhi ke harga teman-teman, ya. Jadi yuk teman-teman, beragloria karena benar. Jadi itu yang sedikit unek-unek sharing yang menjadikan sharing hari ini. Salah satu contoh ID-nya Krishna. Terus hati-hati dalam merawat, karena apa? Aglonema itu tidak bisa diduakan. Maksudnya gimana sih Om? Maksudnya gini, kalau kita sudah merawat aglonema ya konsistensi kita itu penting. Penyiraman, pemupukan, penggantian media dan lain-lain, perawatan itu masuknya. Ya, jangan memaksakan beli langsung banyak, tapi nikmati pertumbuhan, beli sedikit-sedikit supaya teman-teman nggak mudah kapok, ya. Beli tanaman yang betul-betul sudah sehat, sudah rawatan, karena teman-teman itu tidak menyewa aglonema yang hanya hidup 1 minggu atau 2 minggu, tetapi teman-teman itu adalah membeli sebuah tanaman yang akan dijadikan hiburan di rumah kita, ya. Kalau lebih dari 1 bulan kok rusak mati, nah itu berarti perawatan, bukan kondisi tanaman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang silaf, ada yang menyinggung, mohon dimaafkan, karena niat saya kita sharing, kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesle. Oh, mas pateni dong. Nih. Widuri. Jadi pohon itu kadang-kadang anaknya saja bisa bermutasi gitu loh teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini. Saya akan berikan sedikit perbedaan antara widuri putih dan widuri gading. Ini widuri putih, ini widuri gading. Ya, cetok beda nih. Nah, Om, kalau widuri putih yang nggak seperti ini, yang warnanya, oh oke. Ada yang lebih widuri putih yang lebih. Ya, lebih putih daripada yang tadi. Tetap beda kan? Tetap beda sama yang gading. Nah, nih. Ya. Ini anaknya saja berubah menjadi hijau loh teman-teman. Oh ya? Iya. Jadi setiap pohon itu punya kesempatan untuk bermutasi. Seperti halnya ini. Makanya tadi saya bilang, Om, yang ini bisa nggak menjadi seperti ini? Ada kesempatan, siapa tahu keturunannya, cacahannya, anaknya bisa kuning. Gitu ya teman-teman ya. Tetap berpositif, selalu bersemangat ya. Doakan saya
teman-teman semiaku semuanya untuk bisa tetap eksis dalam berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang saya lakukan di kebun. Kalau memang ada manfaatnya, berbagi itu indah. Salam dari saya Semiaglo dan Kamerawati dari kota kecil di Pantura, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena banyak yang bertanya kepada saya, dikirim dari mana sih media tanamnya, dikirim dari mana sih agronomanya gitu. Nah itu dari kota Pati, Jawa Tengah, di kebun saya. Nih, ini kita sedang berada di kebun. Saya selalu bikin vlognya di kebun, teman-teman. Sini dia nunduk, tak kelihatin punggungnya saja. Dia nunduk malu. Nah di sini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.